Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan finansial teknologi dan perbankan yang sudah menjadi topik bahasan kita sebelumnya. Nah, pada finansial teknologi dan perbankan ini saya akan menjelaskan mungkin terkait dengan pendapat serta pandangan dari perbankan ya, dari Bank Indonesia sendiri, serta berbagai pendapat dari uh, beberapa ahli ya, termasuk dari pandangan dari OJK sendiri. Kita mulai saja di pembahasannya. Ya, kita akan mulai dari pengertian jenis dan aturan hukum ya, di mana finansial teknologi ini berdasarkan pengertian dari OJK itu merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Nah, fintech ini ya berdasarkan definisi atau breakdown dari pemisahan dari dua kata, yaitu adalah finansial dan teknologi, di mana memang dia akan melibatkan satu buah peralatan penggunaan implementasi teknologi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, di bidang finansial. Nah, apa yang akan menjadi andalannya fintech ini? Fintech ini biasanya dalam bentuk suatu produk ya. Dalam satu bentuk produk yang akan dibangun sesuai dengan tujuan, fungsional, mekanisme serta kebutuhan spesifik lah, user need berdasarkan mekanisme transaksi keuangan yang dibutuhkan. Nah, ya itu salah satu pendapat dari OJK terkait dengan financial technology. Sedangkan fungsi dan kegunaan dari fintech sendiri yang ada misalnya adalah sebagai alat pembayaran yang memudahkan ya, agar pembayaran itu menjadi lebih mudah ketika bertransaksi. Nah, selain itu, di financial technology juga menjadi salah satu alat alternatif yang digunakan untuk melakukan investasi dengan layanan jasa keuangan terutama, yaitu adalah agar pada layanan jasa keuangan ini dapat bersifat praktis, dapat berjalan secara praktis, dapat dirasakan efisien, ya, dapat dirasakan nyaman oleh pengguna dan juga ekonomis. Nah, fintech juga berfungsi sebagai sistem pembayaran di mana ya pembayaran ini ya, sistem pembayaran ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM. Jadi dengan seiring berjalannya waktu ya, dengan pesatnya perkembangan dari fintech itu sendiri ya, terutama di mana ya fintech ini banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan startup. Yang seperti kita tahu ya, banyak perusahaan startup yang akhirnya semakin berkembang, semakin bermunculan ketika dari awal mulanya di tahun 2007 hingga tahun sekarang itu sudah begitu banyak yang bermunculan. Perkembangan penggunaan fintech dan perusahaan fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Ya, berdasarkan data dari Bank Dunia, penggunaan fintech ya di awalnya itu sudah 7% di tahun 2007, berkembang 4 tahun kemudian itu sudah 20%, sebanyak 13% peningkatannya. Lalu juga pada tahun 2014 sebanyak 36%, di tahun 2017 mencapai 78%, lebih dari 100% peningkatannya, atau tercatat sebanyak 135 hingga 140 perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi. Dengan total ini, fintech di Indonesia ditaksir ya nilai transaksinya pada tahun 2017 mencapai 202,77 triliun. Nah, terkait dengan financial, tipe-tipe financial sendiri ya, fintech sendiri, ini kita perlu ketahui. Di antara yang mungkin teman-teman sudah ketahui adalah crowdfunding, mungkin microfinancing, P2P lending service, market comparison, hingga digital payment system. Kita akan membahas secara singkat terkait dengan apa sih sebenarnya tipe-tipe atau jenis-jenis dari fintech itu sendiri. Yang menurut OJK, ada setidaknya dua kategori. Pertama adalah fintech 2.0 dan 3.0. Nah, 2.0 ini bergerak ya, layanan keuangan digital yang dioperasikan langsung oleh lembaga keuangan perbankan.
Jadi 2.0 ini langsung dioperasikan oleh lembaga keuangan perbankan, sedangkan perbedaannya 3.0 itu adalah layanan keuangan digitalnya itu menunjuk kepada satu startup teknologi, ya, satu perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi yang memiliki produknya itu adalah terkait dengan inovasi keuangan. Jadi tidak lagi pada lembaga keuangan perbankan, tetapi lebih pada perusahaan rintisan atau perusahaan startup teknologi yang memiliki produk dan jasa dari inovasi keuangan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan tipe-tipenya. Pertama adalah crowdfunding. Ya, crowdfunding ini kalau teman-teman sudah bisa sudah sering mengenal terkait dengan kitabisa.com, ya. Itu merupakan salah satu contoh, ya. Nah, kitabisa.com ini merupakan salah satu tipe jenis fintech dalam hal crowdfunding. Nah, crowdfunding ini itu berusaha menggalang dana dari masyarakat dan mengumpulkannya untuk kepentingan tertentu. Nah, dengan adanya teknologi ini, masyarakat bisa menggalang dana, berdonasi untuk suatu yang inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Jadi, memang mereka menggalang dana, mengumpulkan dana diperuntukkan untuk kebutuhan sosial. Nah, salah satunya tadi adalah contohnya kitabisa.com. Kemudian kita juga pernah melihat di tahun, saya kurang tahu persisnya, 2011, 2012 atau di atas itu, dulu ada penggalangan dana untuk pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian untuk tipe yang kedua adalah microfinancing. Microfinancing ini adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan jasa keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Nah, karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing ini berusaha menjembatani permasalahan yang memang tidak diakomodir, ya, dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Nah, sistem bisnis ini dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Nah, salah satu contoh perusahaan startup yang bergerak di bidang microfinancing adalah Amarta. Nah, perusahaan ini mencoba menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Kemudian jenis yang lain adalah P2P lending service, ya. Jenis ini lebih dikenal sebagai perusahaan jenis fintech yang bergerak pada jasa peminjaman uang. Perusahaan fintech ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, P2P lending service ini, ya, ini memudahkan konsumen untuk dapat meminjam uang agar lebih mudah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit, proses yang berliku-liku, proses yang panjang yang sering kita temui ketika kita harus hadir di bank konvensional. Nah, salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman ini adalah Awan Tunai, ya, sebuah startup dari Awan Tunai ini, ya, sebuah startup teknologi yang mampu yang menawarkan jasa fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Nah, ini klaim dari Awan Tunai. Ini Awan Tunai merupakan salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam peminjaman uang. Kemudian jenis yang lain adalah market comparison. Nah, dengan jenis fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah digital payment system. Digital payment system ini adalah sebuah startup, ya, sebuah jenis tipe fintech yang bergerak di bidang penyediaan layanan jasa pembayaran, ya. Nah, pembayaran ini semua bentuk pembayaran ini bersifat digital, sudah dalam bentuk digital dan melibatkan beberapa teknologi untuk perantaranya. Di antaranya pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit hingga token listrik PLN.
Nah, salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang payment system ini adalah PayFast ya. PayFast yang berbasis keagenan, yang agensi ya untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya adalah agar terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk bisa melakukan pembayaran berbagai macam tagihan di setiap bulannya. Ya, salah satunya adalah untuk membantu masyarakat ketika memenuhi kebutuhannya di sehari-hari. Nah, digital payment ini menjadi salah satu andalan ketika mereka tidak memiliki akses ke bank, sehingga pembayaran berbagai macam tagihan dapat dilakukan walaupun tanpa menggunakan produk atau jasa perbankan sendiri. Jadi kita melewati agen tertentu. Kemudian jenis yang lainnya adalah e-aggregator. E-aggregator ini lebih kepada sebuah platform yang biasa digunakan masyarakat untuk mencari informasi, mengambil keputusan hingga mengenai produk finansial yang akan dipilih. Kemudian fintech ini memiliki portal resmi ya, di mana sederet informasi sudah disediakan terkait dengan hubungannya dengan produk keuangan. Nah, ketika kita sudah mengetahui beberapa jenis-jenis, beberapa tipe-tipe yang saya harapkan ya teman-teman sudah cukup bisa memahaminya, kemudian kita akan melihat apa sih sebenarnya dampak efek ya dari kehadiran fintech ini. Dengan kehadiran fintech ini tentu saja ya pola hidup, gaya hidup masyarakat berubah ya dari tadinya mengharuskan ada apa ya semacam perpindahan dari tempat ke tempat lain, dari human ke human lain, kemudian ada proses delivery dan sebagainya. Sekarang sudah beralih menjadi digitalized. Semua pembayaran, semua transaksi, semua kegiatan, semua aktivitas itu beralih menjadi dalam bentuk digital. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Ya, salah satu dampak dari fintech. Pertama ya, kalau kita cenderung melihat ke sebelum hadirnya fintech, orang biasanya meminjam uang itu langsung ke bank. Dengan hadirnya fintech, maka dia cukup mengandalkan peminjaman modal itu melalui platform modal online, baik di mobile maupun di desktop, maupun di komputer mereka masing-masing. Dengan menggunakan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini ibaratnya begini, ketika dulu human to human, jadi orang datang ke cabang, ke bank, ya, kemudian meminjam, dia akan bertemu dengan kasir. Sekarang tidak human to human, tetapi lebih pada mesin to mesin. Jadi platform kita, account kita akan bertransaksi melalui account bank kita akan bertransaksi dari handphone kita, kemudian akan berkomunikasi ke platform, ke device dari perbankan sendiri. Jadi lebih pada mesin to mesin untuk komunikasinya. Nah, kemudian OJK telah menerbitkan peraturan OJK atau POJK yang mendukung terkait dengan bidang peer-to-peer ini ya. Jadi POJK telah terbit ya mengenai fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer. Peraturan ini diatur pada peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI. 3 peraturan OJK terkait fintech ya. Pertama adalah POJK nomor 13 tahun 2018 garis miring POJK 02 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah, kemudian yang kedua adalah POJK nomor 35 garis miring POJK 05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Kemudian ketiga adalah POJK nomor 37 garis miring POJK 04 tahun 2018 terkait dengan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi alias equity crowdfunding. Nah, dengan regulasi ini itu menunjukkan ya bahwa fintech ini sudah memiliki payung hukumnya. Nah, sudah memiliki kepastian hukum dan ini membuat pengguna ini bisa lebih aman, lebih terjamin, lebih nyaman dalam melakukan transaksi keuangan. Aturan ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech ya, peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan. Nah, khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan hingga modal ventura.
Penyelenggaraan fintech peer-to-peer lending diharapkan dapat membuka akses dana pinjaman baik dari luar maupun dalam negeri ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyelenggaraan fintech peer-to-peer lending juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi UMKM ke berbagai daerah. Nah, terkait itu ya, kita juga mau melihat dari satu perspektif ya, itu adalah perkembangan dan respon dari Bank Indonesia terkait dengan hadirnya fintech ini dan bagaimana seharusnya direspon oleh perbankan maupun masyarakat Indonesia. Kita akan lihat pembahasannya ya, itu adalah perkembangan dan respon Bank Indonesia terhadap fintech. Nah, pertama adalah Bank Indonesia membahas terkait dengan hadirnya gelombang inovasi di berbagai aspek. Inovasi teknologi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di mana layanan jasa keuangan ada di dalamnya. Yang akhirnya memunculkan lembaga institusi keuangan non-formal yang sifatnya lebih dekat, lebih cepat, dan bahkan bisa diakses melalui genggaman tangan di setiap platform masing-masing individu yang sekarang dikenal dengan financial teknologi atau teknologi finansial. Nah, kalau kita lihat dari simulasi ini, teman-teman mungkin sudah pernah melihat ya bahwa kebutuhan transportasi seperti udara, ya sudah hadirnya tiket.com, traveloka, booking.com, hingga kebutuhan transportasi darat ya, baik motor maupun mobil, ada Waze, ada Grab ya, ada Gojek, ada Bluejack dan sebagainya. Lalu juga hadir kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti GoMassage, GoClean, lalu adanya kehadiran social marketplace ya. Marketplace hadir di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Dan juga ada beberapa aplikasi yang diperuntukkan untuk bisnis ya, modalku, kitabisa.com dan sebagainya, yang kesemuanya sudah menggunakan digital payment berupa salah satunya yang dikenal adalah Bitcoin, Apple Pay, Genius dan sebagainya. Nah, ini juga diintegrasikan dengan sosial media platform yang sudah kita ketahui, dan ternyata WhatsApp, Instagram, Twitter hingga Facebook. Nah, gelombang inovasi ini hadir dicatat oleh Bank Indonesia dimulai dari tahun 80, di mana hadirnya mesin ATM, kemudian dilanjutkan tahun 2000 adalah transaksi melalui RTGS secara real time, kemudian tahun 2007 hadir juga uang elektronik. Nah, namun ya kita bisa lihat kehadiran layanan keuangan seperti ini juga menimbulkan atau bisa menjadi sumber risiko. Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu kita perhatikan terkait perkembangan inovasi dan teknologi pada layanan jasa keuangan. Pertama, munculnya pemain non-konvensional seperti fintech saat ini. Yang kedua, bergesernya perilaku transaksi keuangan, di mana orang tidak perlu berpindah tempat, ya, kemudian cukup menggunakan platformnya, ya, sehingga seluruh kebutuhan finansial, kebutuhan personal maupun kebutuhan individu bisnis itu dapat dipenuhi melalui platform saja ataupun dari rumah saja tanpa perlu melakukan perpindahan tempat. Kemudian yang ketiga adalah semakin kompleksnya landscape atau profil risiko dari inovasi teknologi itu. Nah, profil risiko ini perlu teman-teman catat ya, perlu teman-teman highlight. Memang kehadiran inovasi dan teknologi tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya celah risiko yang memungkinkan untuk bisa terjadinya kehilangan, kemudian kerugian dan sebagainya. Nah, kita akan bahas. Namun, layanan keuangan jenis ini mampu meningkatkan efisiensi. Nah, salah satunya adalah fintech yang mampu menghadirkan efektivitas atau efisiensi dalam pengaturan keuangan secara inklusif dan juga bisa mampu memberikan memecahkan risiko lebih kecil lagi atau diversifikasi risiko, atau bisa memecahkan risiko menjadi beberapa kategori. Nah, efisiensi fintech ini ya mampu menjadi salah satu memunculkan image bahwa potensi penetrasi fintech ini bisa berkembang lebih besar.
Salah satunya adalah Bank Indonesia mencatat setidaknya jumlah pengguna internet ya yang diperoleh itu adalah pada tahun 2018 ketika data ini diperoleh itu sebanyak 88,1 juta orang atau 34%, dengan pengguna internet aktif adalah 64,1, dan pengguna internet non-aktif adalah sebagian kecil dari pengguna internet aktif, dan kemudian sisanya adalah masih yang tidak menggunakan internet. Namun proyeksinya itu digunakan ya pengguna internet sampai yang diprediksi oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 itu pengguna mobile dan internet akan tumbuh 8% setiap tahunnya dan akan diperkirakan menyentuh 113,48 juta orang di tahun 2022. Nah, hal ini tentu saja mungkin ya di luar ekspektasi dengan kehadirannya pandemi ya. Dengan keterpaksaan kondisi seperti ini, pengguna internet juga akhirnya meningkat ya. Meningkat tajam dari mungkin yang tadinya 88,1 ataupun 64,1 dari 88,1 itu adalah pengguna internet aktif. Saya rasa sudah lebih dari itu. Bahkan proyeksi pengguna internet di tahun 2022 sudah mencapai proyeksinya, sudah lebih dari proyeksi dari Bank Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pasar prospektif. Nah, dilihat di sini di mana fintech di Indonesia terus tumbuh baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pelaku. Dilihat dari nilai transaksinya selalu tumbuh 24,6% dan jumlah pelaku tumbuh 27,7%. Dilihat dari nilai transaksinya ya, dia terus berkembang dari tahun 2016 ke 2017. Itu adalah 15,6 menjadi 18,6. Kemudian jumlah pelaku itu 2016 ke 2017 itu 141 hingga 180 di tahun 2017. Nah, nilai transaksi di sini tercatat 99% terkait dengan digital payment, kemudian 0,11% terkait dengan personal finance, dan 0,08% terkait dengan business finance. Kemudian jumlah pelaku, mayoritas pelaku bergerak di bidang sistem pembayaran yang selanjutnya diikuti oleh pembiayaan, market support, hingga investasi. Nah, tantangan otoritas dalam menghadapi perkembangan financial technology, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong inovasi dengan tetap memitigasi resiko yang muncul. Nah, mitigasi resiko kemudian dengan inovasi itu perlu dijaga untuk bisa menjaga keseimbangan. Nah, keseimbangan ini ketika inovasi ya mampu mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan mitigasi ini mampu mengurangi risiko, mendukung prinsip kehati-hatian hingga mendorong adanya perlindungan konsumen agar dapat berjalan seiring dengan inovasi dan teknologi yang berkembang. Nah, respon kebijakan dari Bank Indonesia sendiri ya, terhadirnya bank fintech ya dengan perbankan saat ini yang ada, sudut pandang Bank Indonesia ini melihat bahwa industri fintech memiliki potensi yang begitu besar di Indonesia, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang sangat luas, khususnya dalam hal mendorong keuangan inklusi. Namun, segala risiko yang tertanam di dalam model bisnis fintech perlu dicermati dan dimitigasi agar tidak menimbulkan dampak sistemik pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dapat dilihat beberapa perkembangan ya dari fintech sendiri. Tahun 2016 di bulan November baru munculnya office dari fintech, kemudian di tahun 2017 sudah melakukan aturan ya, sudah mampu membuat satu regulasi ya. Kemudian di tahun 2016 juga di bulan November sudah berkembang berbagai startup yang mencoba berinovasi atau menghasilkan produk di jasa keuangan ya, terutama di fintech. Kemudian tahun 2017 juga di bulan November munculnya pengaturan teknologi finansial, dan yang terakhir adalah sudah muncul terkait dengan roadmap pengembangan dari fintech sendiri. Nah, dalam hal ini juga ya Bank Indonesia ya melihat bahwa perlu adanya kolaborasi ya dari fintech sendiri dan perbankan agar dapat mendorong inovasi itu mampu mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kolaborasi ini
diharapkan bisa mempercepat ya proses atau pertumbuhan ekonomi juga, kemudian juga tidak menjadi salah satu kompetisi ya, kemudian mau baik bank maupun fintech sendiri tidak menjadi sebuah kompetitor. Ya, harapannya adalah ketika uh, kolaborasi itu terjadi, tidak hanya dukungan dari Bank Indonesia, namun beberapa mungkin fintech yang mampu mendapat dukungan dari beberapa bank konvensional yang akhirnya dapat secara tidak langsung ketika dukungan itu diperoleh tidak hanya dari Bank Indonesia, jaminan dari OJK, dan berbagai perbankan konvensional atau berbagai bank yang ada di Indonesia juga mensupport secara tidak langsung pengguna ya merasa lebih terjamin, lebih nyaman dengan adanya ataupun kepastian dari dukungan dari bank-bank yang ada di belakangnya. Nah, loyalitas hingga trustworthy ya, loyalitas hingga kepercayaan itu mampu dibangun oleh fintech sendiri untuk dapat mengembangkan ya jasa keuangannya, kemudian dapat memaksimalkan pengguna dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Nah, itu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Teman-teman semoga dapat bisa memahaminya dengan mudah dan jelas terkait dengan kehadiran fintech dan perbankan sendiri. Saya harapkan jika memang ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan itu di grup WhatsApp maupun di Classroom ataupun di kolom komentar. Begitu saja dari saya, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.